bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Jika kita bergeser ke beberapa tahun lalu, tentu masih segar di ingatan kita akan sosok yang begitu fenomenal di bawah Mister Gawang Arema FC, siapa lagi kalau bukan Kurnia Mega. Bahkan bisa dibilang kala itu ia begitu sulit tergeser dari tempat utama, karena mempunyai kualitas yang mumpuni dalam membaca arah bola, dan berani mengambil resiko untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Sungguh amat disayangkan badge satu ombak secara tiba-tiba. No, penasaran gimana sih nasib Kurnia Mega sekarang? Yuk kita simak tayangan yang satu ini. Sebelumnya tidak ada setelan menyangka jika pria kelahiran Jakarta 7 Mei 1990 ini akan menjelma menjadi salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia. Teknik kemampuan Kurnia Mega betul-betul polesan sekolah sepak bola. Ia memulai bermain dari diklat sepak bola di Ragunan, Jakarta, yang sudah terkenal kerap menghasilkan bibit-bibit berbakat di dunia si kulit bundar. Talenta yang dimilikinya saat di akademi itu membuat Persijap Jepara tertarik untuk merekrutnya guna menambah amunisi kiper kelompok usia mudanya. Berselang 2 musim berikutnya berkat kerja keras serta disiplin dalam berlatih membuat dirinya diboyong ke Arema FC, yang dimana di sana Kurnia Mega harus bersaing dengan sang kakak Ahmad Kurniawan. Dengan rupanya karir pemain bernama lengkap Kurnia Mega Hermansyah ini lebih cemerlang dibandingkan kakaknya. Hal itu terbukti ketika dirinya terpilih sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia U19. Di tahun berikutnya ia terpilih kembali untuk skuad Garuda Muda U21 hingga U23 yang saat itu dibawa pelatih Rahmat Darmawan. Kembali bergabung bersama klub, dirinya kian memperoleh kepercayaan. Bahkan ia telah didaulat sebagai kiper utama Arema menggantikan Marcos Arisan, yang telah hengkang ke Persib Bandung. Telah memiliki jam terbang yang cukup, lagi-lagi di Timnas Indonesia Kurnia Mega kembali merebut posisi kiper utama dari tangan Marcus tepatnya pada tahun 2009. Seiring dengan berjalannya waktu ia pun semakin mantap dalam menjaga garis pertahanan Arema. Bahkan hingga saat ini cukup sulit penjaga gawang lain untuk memecahkan rekor 18 kali tweetnya dalam satu musim. Alhasil Kurnia Mega mampu menyabet gelar pemain terbaik dengan berhasil menyingkirkan striker Christian Gonzalez, Rika Salampesi, dan Aldo Barreto. Di tahun yang sama pula ia berhasil mengantarkan Arema menjadi jawara di Liga Indonesia. Wah, jarang-jarang loh seorang kiper mampu menjadi pemain terbaik. Nah guys, di musim berikutnya seolah tak pernah pudar, Kurnia Mega selalu menampilkan aksi ciamik di bawah Mister Gawang. Terlepas membawa Arema juara, performa Megang wakin mantap. Akan tetapi Singo Edan belum pernah lagi merebut trofi di kompetisi Indonesia. Dan paling mentok menjadi runner-up pada musim 2011 dan 2013. Piala AFF 2016 menjadi ajang internasional terakhir bagi Mega. Memperkuat Timnas Indonesia kala itu. Perjalanan Mega untuk masuk skuad Garuda Piala AFF 2016 tidak digapai dengan mudah. Dirinya sempat tidak masuk daftar pemain yang dipanggil akibat cedera. Namun Alfred Riedel yang ketika menukangi Timnas Indonesia bersikeras untuk memanggil Kurnia Mega. Ia merasa kemampuan kiper anyar milik Arema itu masih dibutuhkan di tim Garuda. Akhirnya Mega dipanggil dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2016.
Ketika datang jalannya masih tertatih sehingga harus berlatih terpisah dengan rekan setimnya. Pekan pertama training center. Mega hanya berlatih sambil duduk. Pelatih kiper timnas Indonesia Gatot Prasetyo secara telaten mengajarinya dan setiap hari kondisi jebolan diklat Ragunan itu diperiksa tim dokter skuad Garuda. Memasuki pekan kedua keadaan Mega mulai membaik. Ia sudah bisa latihan berdiri. Meski tetap melakukannya terpisah dengan para pemain timnas Indonesia. Tibalah waktu pengumuman starter pemain untuk laga perdana grup A Piala AFF 2016 melawan Thailand. Riedel memilih Mbeme meski Gatot merekomendasikan Andritani Ardiasa yang turun jari menit pertama. Hasil negatif didapatkan timnas Indonesia setelah takluk dengan skor telak 4-2 di hari Thailand. Mega tidak menunjukkan performa terbaiknya karena belum sepenuhnya pulih dari cedera. Sehingga cerita ia dan kawan-kawan akhirnya bisa melaju ke babak final ajang itu. Akan tetapi harapan Kurnia Mega untuk mempersembahkan gelar bagi Merah Putih harus kandas lantaran harus kembali takluk dari Thailand. No, bisa kita katakan jika tahun 2016 menjadi musim terberat bagi seorang Kurnia Mega Hermansyah. Asia harus menelan pil pahit kekalahan di babak final. Ia pun melewati masa-masa kekisruhan di tubuh federasi kita yang berbuntut pada tak bergulirnya liga. Dan membuat para pemain kehilangan mata pencahariannya. Dengan itu tak berlarut Laura akhirnya di tahun 2017 liga kita kembali bergulir. Meski begitu Kurnia Mega hanya sempat merasakan beberapa laga saja. Sebelum akhirnya tiba-tiba menghilang dari dunia sepak bola. Buntutnya berbagai spekulasi pun bermunculan, yang bilang sang kiper jebolan diklat Ragunan itu terkena guna-guna atau semacamnya. Setelah 2 tahun tak ada kabar akhirnya mulailah muncul titik terang akan penyakit yang dideritanya. Yakni gangguan pada saraf mata. Riau, makanya jangan aneh-aneh para netizen. Harus dicek dulu kebenarannya. Setelah sekian lama meninggalkan lapangan hijau, berbagai kabar pun beredar jika secepatnya ia akan kembali merumput. Sering perkembangan kesehatannya yang terus menunjukkan hasil positif. Jauh seperti yang dapat kita lihat di laman Instagram pribadi, punya manusia sudah mulai aktif kembali. Tanya itu ia pun juga membuat kanal YouTube pribadi. Ia berisikan aktivitasnya selama menjalani proses pemulihan. Rat cepat sembuh yaitulah tadi perjalanan karir singkat sang kiper terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. The one and only Kurnia Mega. Oma disayangkan di usianya yang masih produktif. Ia terpaksa harus rehat karena penyakit saraf mata. Nah, menurut kalian nih, akankah musim depan Kurnia Mega akan comeback ke pentas persepak bolaan tanah air?